Selamat malam rekan-rekan semua. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Sari Ratnasari, Teresya Gulto, Nurul Inayah, Widya Sari, dan Sukma Dermawan Putri ingin mempresentasikan hasil jawaban ujian akhir semester kami. Pendahuluan. PT LSM adalah perusahaan teknologi hijau yang berencana meluncurkan produk baru, yaitu jam tangan pintar ramah lingkungan. Produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar yang peduli terhadap lingkungan. Dalam proses peluncurannya, manajemen biaya strategik akan diterapkan untuk mengoptimalkan biaya dari riset dan pengembangan hingga pelayanan pelanggan. Dan untuk selanjutnya saya akan menjawab pada soal nomor 1, yakni mengenai perhitungan biaya berdasarkan target casting yang memiliki 3 langkah. Yang pertama, menentukan harga pasar yang bernilai sebesar 2.500.000, dan yang kedua, menentukan target laba yakni 20% dari harga pasar yang bernilai 500.000, dan untuk yang ketiga, menentukan target biaya yang bernilai sebesar 2 juta. Dan untuk menjawab penyelesaian soal pertama mengenai grafik perhitungan target casting, yakni terdapat harga pasar sebesar 2.500.000, dan untuk target laba yakni sebesar 500, dan untuk target biaya yakni memiliki selisih sebesar 2 juta. Untuk penyelesaian soal nomor 1, yakni berikut visualisasi perhitungan target casting dalam bentuk diagram batang, yakni harga pasar senilai 2.500.000, dan untuk target laba yakni sebesar 500.000, dan untuk target biaya sebesar 2 juta. Diagram batang ini menunjukkan nilai dari setiap komponen dalam perhitungan target casting. Nilai yang lebih tinggi yakni sebesar 2.500.000 adalah harga pasar, sedangkan nilai yang lebih rendah yakni 500.000 adalah target laba yang diharapkan. Selisih antara keduanya adalah target biaya sebesar 2 juta, yang menunjukkan berapa banyak biaya yang dapat dikeluarkan untuk mencapai target laba tersebut. Dan selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2, yakni mengenai tabel pada fase siklus hidup. Yang pertama, riset dan pengembangan yang memiliki biaya 500 juta, dan yang kedua, desain memiliki biaya 200 juta. Untuk ketiga, produksi sejumlah 10.000 unit yang memiliki biaya 12 miliar. Yang keempat, pemasaran dan distribusi yakni 300 juta, dan yang kelima, untuk pelayanan pelanggan yakni sebesar 100 juta, sehingga total biaya tersebut yakni sebesar 13 miliar 100 juta. Dan untuk biaya per unit yakni sebesar 1.310.000. Dan untuk penyelesaian soal pertama mengenai grafik perhitungan fase siklus hidup, yakni terdapat R&D sebesar 0 dan desain 0. Untuk produksi, pemasaran dan distribusi yang memiliki inflasi sebesar 12 miliar, dan untuk pelayanan pelanggan 0, sehingga untuk inflasi yang paling tinggi yakni pada produksi, pemasaran, dan distribusi. Berikut adalah visualisasi dari perhitungan life cycle costing dalam bentuk diagram batang. Yang pertama ada R&D atau riset dan pengembangan sebesar 500 juta, yang kedua ada desain sebesar 200 juta, yang ketiga ada produksi sebesar 12 miliar, yang keempat ada pemasaran dan distribusi sebesar 300 juta, yang kelima ada pelayanan pelanggan sebesar 100 juta, yang keenam adalah total biaya siklus hidup sebesar 13 miliar 100 juta. Diagram batang ini menunjukkan biaya untuk setiap fase dalam fase siklus hidup produk, mulai dari riset dan pengembangan sampai ke pelayanan pelanggan. Batang tertinggi adalah biaya produk yang merupakan bagian terbesar dari total biaya siklus hidup produk. Berikut adalah tabel harga berdasarkan siklus hidup penjualan. Dalam tabel ini ada fase siklus hidup, kemudian ada harga. Yang pertama adalah fase siklus hidup pengenalan, itu dengan harga sebesar Rp2.500.000. Yang kedua ada pertumbuhan dengan harga Rp2.300.000. Kemudian ada kematangan
dengan harga Rp2.100.000. Kemudian ada fase siklus hidup penurunan dengan harga Rp1.800.000. Di sini dapat kita lihat grafik dari diagram garisnya itu mulai dari pengenalan di titik tertinggi yaitu 2.500.000, kemudian pertumbuhan, kematangan hingga penurunan sebesar 1.800.000. Berikut adalah visualisasi strategi harga berdasarkan siklus hidup penjualan dalam bentuk diagram garis. Yang pertama ada fase pengenalan. Dalam fase pengenalan ini, produk diluncurkan di pasar. Harga biasanya ditetapkan tinggi untuk menutupi biaya riset dan pengembangan serta biaya pemasaran awal. Tujuannya untuk menarik perhatian pelanggan dan juga untuk menutupi biaya awal. Di sini seperti yang saya jelaskan tadi sebesar Rp2.500.000. Penyelesaian soal 3. Berikut adalah visualisasi strategi harga berdasarkan siklus hidup penjualan dalam bentuk diagram garis. Fase penurunan. Penjualan produk mulai menurun karena pasar sudah sangat penuh atau karena munculnya produk baru yang lebih inovatif. Harga dapat diturunkan lebih lanjut atau didiskon diberikan untuk menghabiskan stok yang ada, yaitu Rp1.800.000. Grafik garis ini menunjukkan bagaimana harga produk berubah sepanjang siklus hidupnya. Dari fase pengenalan hingga penurunan, ini membantu dalam memahami strategi harga yang diterapkan pada setiap fase untuk memaksimalkan keuntungan dan mempertahankan pangsa pasar. Penyelesaian soal 4. Pengembangan produk baru. Pengembangan produk baru melibatkan beberapa tahapan penting yang memastikan produk memenuhi kebutuhan pasar dan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam pengembangan produk baru beserta penjelasan dan visualisasi prosesnya. Tahapannya yang pertama yaitu basic engineering, mengembangkan desain awal sesuai dengan spesifikasi. Kedua ada prototyping, mengembangkan dan menguji coba model fungsional. Templating, memodifikasi produk yang ada untuk memenuhi spesifikasi baru. Current engineering, mengintegrasikan desain dengan pemasaran dan produksi untuk memastikan kesesuaian pasar. Berikut adalah gambar visualisasi proses pengembangan untuk produk baru yang kita dapat lihat dari diagram alir yang menunjukkan setiap tahapan secara berurutan. Berikut adalah visualisasi proses pengembangan produk baru dalam bentuk diagram alir. Yang pertama yaitu basic engineering, mengembangkan desain awal sesuai dengan spesifikasi. Yang kedua yaitu prototyping, mengembangkan dan menguji coba model fungsional. Yang ketiga yaitu templating, memodifikasi produk yang ada untuk memenuhi spesifikasi baru. Yang keempat yaitu current engineering, mengintegrasikan desain dengan pemasaran dan produk untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan pasar. Penyelesaian soal 4. Diagram alir ini menunjukkan alur pengembangan produk baru dari tahap awal hingga integrasi akhir. Dengan setiap tahapan dihubungkan oleh panah untuk menunjukkan urutan proses. Titik awal adalah basic engineering, diikuti oleh prototyping, kemudian templating, dan terakhir concurrent engineering. Panah menunjukkan aliran proses dari satu tahap ke tahap berikutnya, membantu memvisualisasikan bagaimana setiap langkah berkontribusi pada pengembangan produk yang efisien dan efektif.